didukung oleh Pemirsa, konektivitas digital dan talenta digital telah diupayakan pemerintah melalui berbagai program Kementerian Komunikasi dan Informatika, seperti penyediaan kapasitas satelit multifungsi pemerintah atau Satria, pembangunan menara BTS, program Digital Talent Scholarship, dan Gerakan Nasional Literasi Digital. Pemanfaatan sinyal 4G untuk layanan digital bisa meningkatkan kualitas hidup bersama, baik dari sektor pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi bagi masyarakat. Dan pemerintah melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti Kominfo dengan sumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN membangun infrastruktur digital berupa BTS 4G yang ditempatkan di 7.904 desa, kelurahan wilayah 3T atau tertinggal, terdepan, terluar di Indonesia. Dari total 12.548 desa kelurahan yang belum terjangkau sinyal 4G, 9.113 diantaranya berada di daerah 3T, sehingga termasuk ke wilayah kerja Bakti Kominfo. Pada periode 2019-2020, Bakti Kominfo sudah menyelesaikan pembangunan di 1.209 desa atau kelurahan. Sementara 7.904 sisanya akan diselesaikan pada tahun 2022 mendatang. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi ini bertujuan untuk selalu mengedepankan pemerataan cakupan layanan agar tidak ada satupun warga yang tertinggal tidak bisa mengakses layanan digital untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka. Bakti Kominfo pada tahun 2021 hingga 2022 tengah membangun BTS 4G di 7.904 desa atau kelurahan wilayah 3T yang belum mendapatkan akses layanan 4G. Pembangunan dilakukan dalam 2 tahap, yakni sejumlah 4.200 desa atau kelurahan pada 2021 dan di 3.704 desa atau kelurahan di tahun 2022. Oleh karena itu akan dibangun BTS yang akan dibagi ke dalam 5 paket dengan rincian seperti berikut ini. Paket 1 sebanyak 1.364 desa kelurahan yang meliputi area 1 Sumatera 132, area 2 Nusa Tenggara 456, dan area 3 Kalimantan 776. Paket 2 sebanyak 1.336 desa kelurahan yang meliputi area 4 Sulawesi 536 dan area 5 Maluku 800. Paket 3 sebanyak 1.795 desa kelurahan yang meliputi area 6 Papua Barat 824, area 7 Papua bagian Tengah Barat 971. Paket 4 sebanyak 1.879 desa kelurahan yang mencakup area 8 Papua Tengah Utara 1.819. Paket 5 sebanyak 1.590 desa kelurahan yang mencakup area 9 Papua bagian Timur Selatan 1.590. Akses 4G ini nantinya bisa dimanfaatkan secara positif dan kreatif. Untuk itu edukasi tentang literasi digital dan semangat tagar makin cakap digital, khususnya tentang antisipasi hoax, perlu sedini mungkin disampaikan kepada warga. Ada 3 fokus dalam rangka pembangunan SDM, yaitu peningkatan kecakapan konten positif, seperti bagi influencer, bloggers, YouTubers yang bijak bermedia sosial. Di dalamnya juga terdapat pengembangan ekonomi digital dalam jual beli online, startup digital, digital parenting. Selain itu ada pula peningkatan kecakapan anti konten negatif seperti hoax, cyberbullying, ujaran kebencian, pornografi, pembajakan, radikalisme, serta SARA. Pengembangan yang ketiga adalah pengembangan kecakapan transformasi digital, diantaranya coding, big data analytics, keamanan cyber, kesadaran privasi, regulasi, kecerdasan buatan. Program literasi digital siberkreasi ini dirancang untuk mendorong masyarakat agar dapat memahami dasar penggunaan teknologi informasi. Gerakan ini juga mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi menyebarkan konten positif melalui internet dan lebih produktif di dunia digital. Siberkreasi hadir dari inisiatif bersama berbagai kalangan, komunitas peduli, swasta, akademisi, masyarakat sipil, pemerintah, dan juga media. Untuk itu dibentuklah rancangan program literasi digital 2021-2024 yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat.
Program nasional ini dilaksanakan di 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Dalam kelas cakap digital, dasar materi dan konten yang diberikan adalah keragaman etika dan juga wawasan kebangsaan di dunia maya. Lanskap digital, internet, dan dunia maya, menjaga privasi, data, etika, dan warga digital, serta tips mengenali berita palsu dan juga verifikasi. Sementara itu untuk kelas cakap digital Madya, materi yang diberikan adalah kelas cek fakta, kelas digital teknologi and digital media, kelas children online protection untuk orang tua, kelas digital resilience, kelas emerging technology, dan juga pemanfaatannya. Selain itu ada juga kelas cakap digital mahir dengan konten kelas media siberkreasi. Termasuk diantaranya video, fotografi, podcast, kelas menulis siberkreasi seperti blogging, copywriting, kelas digital marketing, social media communication, kelas komunikasi visual seperti infografis dan desain grafis, kelas tata kelola internet Indonesia. Selain 3 kelas siberkreasi cakap digital, terdapat juga siberkreasi kelas inklusif, yaitu siberkreasi berdaya difabel, siberkreasi berdaya daerah 3T, dan siberkreasi berdaya lansia. Sebelumnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan internet harus bisa meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga bisa memberikan nilai tambah secara intelektualitas, sosial, kultural, dan juga ekonomi. Diharapkan dengan masifnya pembangunan infrastruktur internet, masyarakat lebih melek dan juga mampu bersaing dengan masyarakat luar di era yang serba digital ini.